Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat. Sahabat-sahabat, ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat ya, yang barangkali kita bisa sharing kecil hari ini. Apa mah pertanyaannya mah? Gini, boleh sharing bagaimana Pak RN mengatur ekonomi keluarga? Oh, itu aja mah ya. Jadi sahabat-sahabat, memang beberapa pertanyaan itu mirip-mirip ya. Ini kita pilih salah satu yang mewakili barangkali ya, yang singkat, padat, dan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Sahabat-sahabat, kita di dalam membina rumah tangga ya, kita tentu membutuhkan support ekonomi, ekonomi keluarga. Jadi mana mungkin kita berkeluarga tanpa didukung ekonomi, nggak akan mungkin. Itulah yang melengkapi atau menjadi pokok persoalan yang selama ini barangkali menjadi pertanyaan yang masuk kepada kami sahabat-sahabat. Ini sahabat-sahabat, barangkali saya akan sharing ya berdasarkan ilmu dan pengalaman, terutama pengalaman yang sudah kami terapkan sekian puluh tahun yang lalu sampai sekarang sahabat-sahabat. Ini barangkali penting banget untuk sahabat-sahabat muda yang sudah berkeluarga, sedang merintis membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah. Nah, ini kita ingin fokus ke situ. Ini ya temanya hari ini. Sahabat-sahabat, sebetulnya nanti yang akan saya sampaikan ini nggak ada yang berat sebetulnya sahabat-sahabat. Ini bahkan pelajaran dasar kita, yaitu pelajaran matematika, sahabat-sahabat mungkin yang sudah lupa barangkali dibaca-baca lagi. Dulu waktu kita SMP dan waktu SMA kita baca pelajaran-pelajaran yang lalu. Sahabat-sahabat, jangan mengabaikan pelajaran-pelajaran pada saat waktu dulu, karena ternyata pengalaman saya membuktikan bahwa pelajaran-pelajaran basic dulu kita banyak terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dalam hal ini saya akan mengupas mengenai matematika ekonomi untuk keluarga. Nanti kesempatan lain kita akan bahas ilmu biologi, hubungannya dengan hubungan suami dan istri. Nah, sekarang kita akan mengambil topik yaitu matematika ekonomi keluarga. Lanjut sahabat-sahabat ya. Ini yang pertama. Yang pertama sebetulnya konsepnya adalah konsep matematika linier. Ini dalam rangka menunjang ekonomi kita terapkan matematika linier. Sahabat-sahabat, kalau yang sudah bekerja, sahabat-sahabat kalau yang sudah berkarya, mungkin yang punya usaha sendiri, yang terutama yang sudah bekerja barangkali akan merasakan misalnya dalam setiap bulan mendapatkan gaji. Terus mungkin tahun depan ada kenaikan, dan terusnya terus mungkin ada yang dapat bonus, jasa produksi, apapun bentuknya. Sahabat-sahabat kan sebetulnya bisa memprediksi ya, dalam sekian waktu, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan seterusnya, itu sahabat-sahabat bisa mengalihkan saja berapa lama, tinggal dikalikan jumlah gaji. Kalaupun ada tadi bonus, kalaupun tadi ada jasa produksi, ada apapun ya, honor atau apapun bisa ditambahkan. Itu adalah model penerapan matematika linier sahabat-sahabat. Jadi sudah terukur dalam sekian lama nanti akan ketemu angka
sejumlah itu namanya menerapkan matematika linier. Kalau masuk dunia usaha pun akan mirip sahabat-sahabat, tinggal mengalihkan aja penghasilannya seperti apa, berapa nanti dikalikan sekian lama, seperti itu. Nah, ini yang penerapan konsep matematika linier. Jadi kalau sahabat-sahabat tidak heran kalau ada sahabat-sahabat kita barangkali sampai pensiun tetap konsisten, tanda petik ya, konsisten untuk hanya bekerja satu tempat dan terus-menerus itu tok ya, barangkali itu ya konsepnya pendapatannya hanya berdasarkan matematika linier tadi, sudah bisa terukur. Seperti itu sahabat-sahabat ya. Terus yang kedua adalah konsep matematika paralel ya, paralel. Sahabat-sahabat, ini sebetulnya kalau matematika paralel itu sebetulnya ya kita bisa menerapkan, misalnya kita bekerja di tempat A, terus kita mendapatkan gaji, sebagian kita tabung, ya Maya, sebagian kita tabung. Nah, tabungan harus itu ya memang harus memaksa. Kalau nggak maksa ya, nggak habis setengah jalan ya Maya. Nah, ditabung, habis ditabung terkumpul dalam sekian waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Bisa untuk usaha apa ya kan, mungkin istri dagang, kalau sekarang lagi marak dagang online ya kan, jualan online, toko online sekarang lagi marak, itu bisa menjadi modal untuk kita berjualan online atau berjualan yang sekarang juga lagi marak terkait kuliner ya, makanan mah itu lagi marak di mana-mana. Jadi seperti itu kita lakukan, artinya kita di samping punya pekerjaan yang sudah pasti tadi ya, tapi kita juga punya pekerjaan sampingan. Itu artinya sudah menerapkan konsep matematika, konsep paralel. Minum dulu mah papanya mah. Minum dulu deh. Ini mulutnya biar tidak kering ya. Ya cukup mah. Makasih mah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, saya minum dulu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat, ini hari Jumat sahabat-sahabat. Ini saya juga siap-siap untuk nanti kita Jumatan ya. Sahabat-sahabat, kita lanjutkan ya Maya. Kita lanjutkan tadi sampai apa ya Maya? Ini usaha sampingan. Oh iya. Jadi usaha sampingan tadi sahabat-sahabat itu adalah bentuk ya kita menerapkan konsep matematika paralel. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi artinya dengan pendapatan tadi yang kita konsep linier ditambah satu sampingan usaha baru, terus nanti kalau mau tambah lagi juga bisa. Misalnya sahabat-sahabat punya tabungan lebih dari itu ya kan, setelah terkumpul dari yang usaha pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya, kita bisa bikin yang baru lagi. Itu namanya usaha dengan konsep matematika paralel, seperti itu sahabat-sahabat. Dan itu akan membuat menggunung lama-lama jadi gunung, lama-lama jadi besar, besar aset kita. Sahabat-sahabat, yang ketiga sahabat-sahabat, ini sahabat-sahabat yang ketiga, ini konsep matematika eksponensial sahabat-sahabat, matematika eksponensial. Ini yang barangkali sahabat-sahabat kalau kita sudah usaha beberapa usaha yang ada, kita mempunyai saving yang lebih dari cukup ya kan, kita bisa investasikan uang kita sahabat-sahabat itu dibentuk-bentuk usaha yang sifatnya bisa bertumbuh lebih cepat atau nanti levelnya bisa lebih meningkat lebih secara signifikan.
Sahabat-sahabat RN yang terbaik, kita lanjutkan sahabat-sahabat ya. Kita bisa menerapkan konsep matematika eksponensial ini sebetulnya sahabat-sahabat, ini di berbagai sektor sahabat-sahabat. Yang paling banyak adalah di bidang properti ya. Kita bisa menginvestasikan di apartemen ya kan, di rumah ya kan, ya, kita beli rumah, kita jadikan investasi, kita bisa kontrakkan dan kita bisa sewakan ya kan, kita punya apartemen kita bisa sewakan dan seterusnya. Ini banyak. Terus kita juga bisa investasikan di perusahaan-perusahaan, kita bisa beli sahamnya dan lain sebagainya. Nah ini butuh memang investasi yang signifikan. Makanya langkah 3 konsep itu menjadi penting sahabat-sahabat, tidak bisa melompat begitu saja karena sebetulnya konsep yang 3 tadi ini kalau pengalaman saya sahabat-sahabat, kita ini bertumbuh. Nah tergantung kita, jadi kita mau menerapkan seperti apa bertumbuh kita. Kita mau menggunakan hanya konsep linear tadi, kita sampai dengan konsep yang paralel, atau sampai dengan yang konsep ketiga, yaitu konsep matematika eksponensial. Kita bisa berinvestasi di berbagai sektor yang sekiranya bisa menciptakan nilai tambah yang signifikan. Contoh misalnya sahabat-sahabat, kalau kita beli properti misalnya rumah misalnya ya, itu kan ada tanahnya ya Maya. Ada tanahnya. Tanah itu sahabat-sahabat enggak pernah turun. Iya. Tanah itu barang dagangan yang enggak pernah bisa diproduksi. Karena tanah itu sudah given dari Allah. Jadi itu sangat terbatas. Jadi kalau kita bisa investasi itu tidak akan pernah turun. Pasti akan naik. Walaupun bangunannya timbul penyusutan sahabat-sahabat, tapi tanahnya akan tetap bertumbuh ya. Di sisi lain kita bisa rumah itu, properti itu kita bisa sewakan, mendapatkan income yang terus-menerus. Kira-kira demikian sahabat-sahabat. Di perusahaan pun sama, kita menginvestasikan di dalam saham perusahaan itu juga kita akan mendapatkan dividen. Dan dividen itu sebetulnya akan terus-menerus kita dapatkan sepanjang kita investasi di perusahaan itu. Jadi identik, jadi kita mempunyai konsep matematika yang eksponensial itu kita bisa terapkan sedemikian rupa sehingga nanti menjadi kekuatan ekonomi keluarga kita. Kira-kira itu mamanya ada tambahan nggak yang pengalaman mamanya? Mamanya kan selama ini kan sudah ngelola properti kita. Jadi itu juga bagian yang konsep yang kita penerapan konsep matematika eksponensial. Kira-kira itu. Nah, kalau properti itu harus ada perbaikan. Jadi uang itu harus disisihkan. Jadi, yang untuk perbaikan, untuk macam-macam gitu disisihkan dulu. Ya. Nah ini penting ini, sahabat-sahabat ini penting, ini yang sering dilupakan. Jadi bangunannya itu nggak menyusut amat gitu. Iya, betul Mak. Namanya bangunan, biarpun tiap tahun diperbaiki di ini ya pasti ada kekurangan, ada penyusutannya. Tapi kalau kita nyisihkan uang untuk pajak, untuk perbaikan rumah gitu, jadi harus kita paksa deh. Betul. Ini sahabat-sahabat ini istri saya mengingatkan ya sahabat-sahabat, tadi saya belum sempat singgung ya. Kita ini punya aset, punya properti, sering hanya mengambil manfaatnya. Kita lupa bahwa properti itu punya hak. Haknya apa? Haknya adalah di-maintain, diperbaiki.
Nah, kita mesti memaksa ya tanda petik untuk mengalokasikan sejumlah anggaran untuk perawatan supaya harapannya apa? Harapannya mengurangi penyusutan karena kalau sebuah bangunan atau properti didiamkan begitu saja dalam kurun waktu tertentu sudah pasti akan menjadi nilainya nol. Nah, supaya tidak nol, ya kita harus maintain sedemikian rupa supaya dia lifetime-nya panjang. Kira-kira demikian sahabat-sahabat, 3 konsep matematika yang kita share hari ini. Semoga bermanfaat, semoga sahabat-sahabat semuanya juga lancar semuanya aktivitasnya dan juga sukses. Dan kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sukses untuk semua.